seharian kita puasa, otomatis kita butuh asupan makanan yang menyegarkan ya. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah, mungkin disunatkan pada saat berbuka minum yang manis dan juga makan kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tretan sehat. Kembali lagi di podcast Beres, berbagi edukasi sehat. Nah, di episode kali ini kita juga sudah menghadirkan narasumber istimewa yang akan mengupas tuntas kegalauan tretan sehat di rumah untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu Ibu Sekdin, Ibu Dr. Titin Hamidah MK. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya, tretan sehat. Alhamdulillah kabar baik Mbak Irma. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, juga nanti untuk menjalani ibadah puasa, juga tentunya untuk tretan sehat yang ada di rumah. Jadi begini Ibu, sebenarnya teman-teman tretan sehat yang ada di rumah ini sekarang lagi galau istilahnya, karena mau menghadapi bulan suci Ramadan, tapi masih bingung nih apa saja nih yang harus dipersiapkan agar tubuh kita tetap sehat pada saat menjalankan ibadah puasa nanti. Mungkin dari Ibu bisa merekomendasikan makanan-makanan apa saja, makanan yang harus dikonsumsi pada saat buka puasa nanti, gitu ya Bu ya. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Irma, tretan sehat semua. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi ditanyakan sama Mbak Irma, kita nggak boleh galau menyambut Ramadan, harus disambut dengan sukacita, dengan persiapan fisik memang harus sehat supaya kita bisa menjalankan ibadah, baik itu sholat tarawih ataupun yang lain. Nah, terkait untuk makanan-makanan apa saja yang mungkin bisa kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu semua tretan sehat, pastinya adalah makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu, karena setelah seharian kita puasa otomatis kita butuh asupan makanan yang menyegarkan ya. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah, mungkin disunatkan pada saat berbuka minum yang manis dan juga makan kurma. Ya, kemudian nanti jangan terlalu kenyang, dilanjutkan mungkin nanti setelah sholat maghrib dengan makan secukupnya gitu ya. Mungkin nanti setelah sholat tarawih bisa lanjut makan yang karbohidrat, mungkin yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi prinsipnya makanlah yang secukupnya, jangan karena kita udah seharian tidak makan kemudian kayak kita balas dendam, nanti malah kita tidak kuat kondisi lambung atau fisik kita jadi ngantuk, tidak jadi sholat tarawih. Mungkin itu Mbak Irma. Ya. Jadi begitu ya tretan sehat, sesuai dengan apa yang Ibu Dr. Titin sudah rekomendasikan. Kalau kita itu kalau buka puasa ini tidak boleh nih langsung porsi balas dendam istilahnya, harus 4 sehat 5 sempurna dan dengan porsi yang secukupnya, begitu ya Bu. Karena kan tretan sehat di rumah ini mungkin juga termasuk saya nih Bu, kalau sudah mendengar adzan maghrib nih biasanya yang terlihat itu hanya buah-buahan, buah mungkin ya yang manis-manis, yang dingin-dingin gitu. Terus kalau porsi makannya itu mungkin langsung porsi balas dendam ya, nasi yang banyak gitu langsung makan, akhirnya untuk lanjut sholat mungkin kita lemas begitu ya Bu ya. Mungkin dikasih rekomendasi jarak-jaraknya gitu Bu, jarak-jarak makannya yang baik seperti apa gitu. Ya prinsipnya seperti kita sehari-hari saja. Itu hanya ini kebetulan makannya beralih setelah pada saat kita buka puasa. Ya seperti biasa mungkin kita minum, apa boleh minum manis, minum dingin boleh saja, tapi mungkin jangan terlalu banyak ya, biar enggak ini ke badan. Boleh mau teh manis boleh, minum yang manis-manis, mungkin ada ada
es buah, ada puding atau yang lain-lain boleh. Kemudian nanti mau dilanjut dengan makan kolak juga bisa. Ya, kemudian mau makan apa namanya nasi boleh juga ya. Langsung nasi boleh, mungkin boleh. Boleh. Pasiat lima sempurna. Cuma mungkin kalau awal-awal mungkin jangan yang terlalu pedes gitu ya, atau yang asem gitu ya, biar lambung kita tidak kaget Bapak Ibu. Ya prinsipnya sama seperti pada saat di luar bulan puasa. Buka puasa sudah dibahas nih, bagaimana dengan menu-menu sahur Bu? Mungkin ada rekomendasi menu-menu untuk sahur agar kita bisa kuat seharian berpuasa, nahan lapar begitu Bu. Ya. Ya. Kalau sahur ini ya kadang memang kita baru bangun tidur gitu ya, makan kadang-kadang memang kita agak malas-malasannya, tapi ingat bahwa sahur itu berkah, mengandung keberkahan, sehingga walaupun kita malas tetap harus kita upayakan kita bisa sahur supaya nanti seharian kita menjalankan puasa itu kita bisa kuat, karena fisik kita tetap kita memang butuh asupan makanan. Nah, apa saja sih yang sahur itu menu yang baik? Ya prinsipnya sebetulnya sama. Ya, mungkin ada porsi karbohidratnya, mau pakai sayur juga boleh, ada ikan, kemudian kalau ditambah susu malah bagus lagi, minum vitamin juga boleh gitu. Prinsipnya memang harus kita kita sedikit paksa supaya kita bisa sahur, karena sahur itu penting sekali supaya kita ada tenaga nanti seharian kita menjalankan ibadah puasa. Hanya memang makanan-makanan yang itu tadi seperti yang sangat pedas, yang asam gitu ya, itu mungkin agak dikurangi ya, itu ya, supaya terutama yang mungkin punya sakit emah dan sebagainya seperti itu. Ya. Ya, nah sudah disinggung nih sedikit terkait sakit-sakit kalau bulan puasa gitu ya. Nah, pertanyaannya itu juga Bu terkait orang-orang atau teman-teman tretan sehat ini ya, yang mungkin punya penyakit emah, atau ada sebagian yang punya penyakit diabetes nih, yang makannya kan memang harus dibatasi gitu ya Bu. Nah, untuk pas bulan puasa sendiri itu gimana ya Bu ya? Kalau emah itu kan kita harus makannya itu harus teratur, di siang, pagi, siang, malam. Kalau pas buka puasa itu gimana ya Bu? Ya, jadi karena memang puasa ini menjadi ibadah wajib ya, dan insya Allah apa yang sudah diwajibkan oleh Allah ini justru malah ini akan berdampak baik untuk kesehatan Bapak Ibu. Jadi gimana kalau punya emah kan harus tiap 4 jam makan, kalau puasa bagaimana? Tidak apa-apa, justru malah puasa ini memberikan kesempatan sistem pencernaan kita untuk bisa istirahat selama sekian bulan ini kita tidak ada istirahat, justru malah baik. Hanya memang perlu mungkin nanti pada saat sahur gitu ya, kita kalau yang punya sakit emah ya mungkin bisa diawali dengan mungkin minum obat untuk ini ya, untuk emah, untuk mencegah emahnya itu kan memang harus diminum sebelum makan ya. Itu bisa juga pakai itu, tapi kalau nggak ada keluhan ya nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting mungkin bisa ditambah vitamin supaya kita lebih bisa lebih maksimal ya untuk support ya. Kalau untuk penyakit-penyakit yang lain seperti tadi diabetes atau ada penyakit-penyakit yang lain ya pastinya nanti harus konsultasi dulu ke dokter ya, bagaimana nanti konsumsi obat-obatnya pada saat kondisi puasa. Jadi mungkin ini agak sifatnya person, jadi tiap orang nanti berbeda-beda, karena punya penyakit diabetes apakah nggak puasa? Lo tetap wajib puasa, tapi nanti pengaturan minum obatnya sebaiknya nanti konsultasi lewat dokter pribadi ya di rumah sakit seperti itu. Ya. Mungkin untuk makanan-makanan yang harus dihindari nih Bu, yang baiknya untuk tidak dikonsumsi pada saat kita puasa, untuk teman-teman yang punya penyakit gitu mungkin bisa direkomendasikan Bu, yang nggak boleh dikonsumsi. Ya. Sebetulnya kalau tergantung sakitnya apa ya gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu ada diabetes ya pastinya untuk makanan yang mengandung kadar gula harus agak dikurangi ya. Mungkin Bapak Ibu tretan sehat semua yang mungkin ada asam urat ya, pastinya ada beberapa makanan yang perlu dihindari seperti kacang-kacangan dan sebagainya, yang
kolesterolnya biasanya tinggi, pastinya juga mungkin menghindari beberapa makanan yang sumber untuk kolesterol lah, mungkin seperti itu ya. Tapi prinsipnya apabila kita itu makan dalam kapasitas, dalam jumlah yang cukup, kemudian berimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita, insya Allah apa yang kita makan itu menjadi berkah. Apalagi ini di dalam bulan puasa, seperti itu insya Allah. Jadi kita memang harus positive thinking. Puasa ini apapun kondisi kita harus yakin bahwa puasa ini menyehatkan dan insya Allah bisa menyembuhkan apa yang penyakit-penyakit mungkin yang kita kita derita. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dengan puasa selama 1 bulan ini. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini, tips sehatnya dari Ibu Titin untuk tretan sehat untuk menjalani ibadah puasa dengan nyaman dan beraktivitas seperti biasanya itu seperti apa, Bu? Tips ya, tips berpuasa yang sehat ya. Jadi kalau menurut saya ya pastinya menjelang Ramadan ini yang pertama ya pasti kita harus menata niat ya, menata niat bahwa kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, gitu ya, dengan penuh kegembiraan, dengan berharap kepada keridhaan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita harus menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dengan apa? Dengan tadi makanan-makanan yang sehat, baik itu pada saat kita berbuka ataupun pada saat kita sahur ya, supaya badan kita tetap sehat. Kemudian yang ketiga, kalau bisa memang diusahakan tetap ada sedikit aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik misalnya jalan pagi, misalnya setelah sholat subuh gitu ya. Jadi ada aktivitas. Jadi jangan kemudian diasumsikan puasa itu tidur ya. Jadi ada tetap ada aktivitas fisik tapi disesuaikan dengan kondisi badan kita ya. Kalau yang masih muda mungkin bisa jalan pagi sehat gitu ya, atau bisa bersepeda dan sebagainya, itu lebih baik ya. Kemudian kalau kita rasa bahwa badan kita ini memang perlu support, tidak apa-apa selama bulan puasa ini pada saat sahur kita bisa tambahkan suplemen ya, untuk menjaga kesehatan kita. Banyak vitamin-vitamin yang bisa dibeli di apotik itu. Dan yang penting menurut saya semangat tadi. Semangat, jangan sampai kita ketinggalan ibadah yang ini hanya ada di bulan Ramadan. Sholat taraweh, kemudian mungkin sholat malam, kemudian tadarus. Nah ini ibadah-ibadah yang kalau kita lewatkan di bulan Ramadan ini sangat-sangat eman gitu ya, sayang sekali. Jadi itu juga tetap harus bisa kita kerjakan, dan insya Allah puasa ini akan membawa kesehatan untuk badan kita. Banyak penelitian yang yang juga merekomendasikan bahwa puasa ini sangat berdampak baik terhadap kesehatan, terutama adalah kesehatan sistem pencernaan kita. Mungkin itu, Irma. Wow, super sekali ya tips sehat dari Ibu Dokter Titin Hamidah untuk tretan sehat yang di rumah. Jadi sedikit saya simpulkan dari podcast episode kali ini, yaitu hidup sehat dan semangat saat puasa dengan makan tidak berlebihan, harus secukupnya, harus juga diimbangi dengan aktivitas fisik. Kalau ada suplemen, monggo silahkan sesuai anjuran dokter dikonsumsi, boleh. Untuk teman-teman tretan sehat yang ada di rumah yang mungkin punya penyakit bawaan, silahkan dikonsultasikan juga kepada dokter pribadi masing-masing. Nah begitu ya tretan sehat kesimpulannya. Untuk terakhir kalinya mungkin kita jargon terlebih dahulu ya Bu. Berbagi edukasi sehat. Terima kasih, demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titin karena sudah menyempatkan hadir ya di podcast episode kali ini dan sudah memberikan edukasi yang sangat super gitu untuk tretan sehat yang ada di rumah. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk tretan sehat semuanya di rumah.
Terakhir kalinya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk Tretan Sehat di Rumah. Semoga ibadah puasanya bisa diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.